Pernah merasa cinta datang dari arah yang paling tak terduga? Dari lautan luas hingga pelukan hangat di negeri asing. Riko, seorang pemuda tangguh asal pesisir Jawa, Indonesia, memutuskan merantau demi keluarganya. Ia menjadi ABK, anak buah kapal, di kapal ikan asing yang berlayar jauh ke Laut Tengah. Namun takdir berkata lain. Kapalnya karam saat badai hebat di dekat perairan Turki. Nyaris kehilangan nyawa, Riko ditemukan dalam keadaan lemah oleh Elif, seorang janda kaya yang tinggal sendiri di villa mewah pinggir laut di kota kecil bernama Ayvalik, Turki. Saksikan kisah Riko dan Elif tentang takdir, cinta, dan harapan yang muncul dari reruntuhan hidup. Subscribe sekarang untuk kisah cinta yang menguras air mata dan menggugah hati. Like, komen, dan bagikan kalau kamu percaya bahwa cinta sejati tak mengenal batas negara maupun bahasa. Di sebuah desa pesisir di Jawa Timur, tinggal seorang pemuda bernama Riko, anak sulung dari 3 bersaudara. Sejak kecil, Riko terbiasa hidup sederhana. Ayahnya seorang nelayan, ibunya penjual jajanan pasar. Ia tumbuh dalam kerasnya hidup, tapi tak pernah kehilangan semangat. Setelah lulus SMA, ia tak mampu melanjutkan kuliah. Namun semangatnya untuk mengubah nasib keluarganya tak pernah padam. Lewat kenalan ayahnya, Riko mendapat tawaran bekerja sebagai ABK, anak buah kapal, di kapal ikan milik perusahaan asing. Tanpa banyak berpikir, ia menerima. Asal halal, Ra, Bapak restui, kata sang ayah saat melepas kepergiannya. Riko mengangguk, menggenggam restu itu dalam-dalam. Hari-hari di kapal begitu berat. Suhu yang menusuk, gelombang yang tak henti, kerja 18 jam sehari, dan makanan seadanya jadi rutinitas. Bersama belasan ABK dari berbagai negara, Riko bertahan. Mereka jarang berlabuh. Kapal itu berbasis di Asia, tapi kini merambah hingga Laut Tengah. Suatu malam, saat kapal melintasi Laut Aegea, badai besar datang mendadak. Alarm darurat berbunyi, angin mengamuk, dan ombak menjilat dek kapal. Peralatan terpental, mesin rusak. Riko sempat berteriak memanggil temannya, namun suara tertelan angin. Kapal terbalik perlahan seperti ditelan raksasa laut. Riko berusaha bertahan di atas puing kayu. Hujan dan ombak terus menghantam, namun tekad untuk hidup menyalakan bara dalam dirinya. Ia mengingat wajah ibunya, adik-adiknya, dan doa yang selalu ia lafalkan sebelum tidur. Ya Allah, izinkan aku pulang. Beberapa jam kemudian, tubuhnya terombang-ambing dan akhirnya terdampar di sebuah pantai asing. Pasirnya putih, tapi tubuh Riko pucat dan lemah tak sadarkan diri. Ia tak tahu di mana ia berada. Tapi takdir telah menggiringnya ke tempat yang akan mengubah segalanya. Seorang wanita berdiri tak jauh dari bibir pantai, mengenakan mantel tebal dan syal panjang. Tatapannya terkejut, kemudian berubah iba. Ia berlari ke arah tubuh itu. Alam, lirihnya. Wanita itu adalah Elif, dan dari sanalah semuanya dimulai. Pantai itu sunyi pagi itu. Hanya suara burung camar dan desiran ombak yang bersahutan. Elif, wanita berusia awal 30-an, sedang berjalan menyusuri pasir seperti biasa. Sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu, ia lebih sering menyendiri. Villa peninggalan suaminya di Ayvalik, sebuah kota kecil di pesisir barat Turki, menjadi tempatnya melarikan diri dari hiruk-pikuk dunia. Ketika Elif melihat sesosok tubuh tak bergerak terbujur di pasir, hatinya mencelos. Ia berlari, membalikan tubuh itu, dan menemukan wajah asing, kulit sawo matang, luka lecet di pelipis, dan pakaian robek terkena karang. Nafasnya masih ada, lemah, tapi nyata. Tanpa berpikir panjang, Elif memanggil bantuan dan membawa pria itu ke klinik kecil di kota. Dokter mengatakan pria itu mengalami dehidrasi parah, luka ringan, dan kelelahan ekstrim. Tak ditemukan kartu identitas. Namun setelah seminggu dirawat, pria itu mulai sadar. Ia memperkenalkan dirinya dengan suara serak. Riko, dari Indonesia. Riko bingung, takut, dan asing di negeri orang. Ia tidak mengerti bahasa Turki. Hanya sedikit-sedikit bahasa Inggris yang ia kuasai. Elif, yang fasih berbahasa Inggris,
mencoba berkomunikasi dengannya. Dari potongan kata, isyarat tangan, dan tatapan mata, mereka mulai saling mengerti. Di hari-hari berikutnya, Elif membawanya pulang ke villa. Klinik mengizinkan karena Rico hanya perlu pemulihan. Di rumah besar itu, Rico tidur di kamar tamu, masih sering diam dan termenung, berusaha memahami di mana ia berada dan apa yang akan terjadi padanya. Elif tak mengerti kenapa ia begitu peduli. Mungkin karena ia tahu rasanya kehilangan arah, seperti saat suaminya meninggal. Atau mungkin karena ada sesuatu di mata pemuda itu, kejujuran dan luka yang ia kenal betul. Ia menyediakan makanan, pakaian hangat, bahkan mulai mengajari Rico beberapa kata dalam bahasa Turki. Rico merasa bersalah ditolong oleh orang asing. Ia mulai membantu membersihkan halaman, mencuci mobil, dan memperbaiki alat-alat rumah. Elif tersenyum melihat itu. "You don't have to," katanya. Tapi Rico hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Saya mau bantu." Hari demi hari, kehangatan mulai tumbuh. Tidak dengan kata-kata, tapi dengan perhatian. Ketika Elif menyiapkan sup hangat dan meletakkannya tanpa suara. Ketika Rico menjemur pakaian Elif tanpa diminta. Rumah itu, yang dulu dingin dan sunyi, perlahan terasa hidup kembali. Tanpa mereka sadari, benih sebuah hubungan mulai tumbuh, bukan dari gombalan cinta, tapi dari rasa saling butuh, saling mengisi, dan saling memanusiakan. Hari-hari di villa tepi laut itu berjalan pelan, tapi ada sesuatu yang berubah. Elif, yang dulu bangun pagi dengan mata sayu dan hati hampa, kini punya alasan untuk tersenyum. Di dapurnya, ada 2 cangkir teh yang disiapkan. Di halaman belakang, terdengar suara sapu lidi yang Rico bawa dari pasar lokal. Rumah itu bukan lagi sekadar bangunan sunyi, ia mulai berdenyut kembali. Rico pun mulai menemukan ritme hidup baru. Ia bangun pagi-pagi, membantu memasak atau menyiram tanaman. Ia belajar kata-kata sederhana dalam bahasa Turki, seperti teşekkür ederim, terima kasih, dan güzel, indah. Setiap kali ia salah ucap dan membuat Elif tertawa, dadanya hangat seperti habis meneguk teh manis. Namun, di balik kehangatan itu, keduanya masih terkungkung oleh dinding yang tak terlihat, masa lalu yang belum sepenuhnya reda. Elif sering termenung di balkon, memandang laut, mengenang suaminya yang periang dan penuh ambisi. Kadang ia merasa bersalah tertawa bersama Rico. Ia bertanya-tanya, apakah ini bentuk pengkhianatan terhadap kenangan? Rico, di sisi lain, sering menatap layar ponsel bututnya yang mati. Ia merasa jauh dari rumah, dari keluarganya di Jawa. Ia tak tahu bagaimana cara menghubungi mereka. Tapi ketika ia melihat Elif duduk membaca buku, dengan sinar matahari menari di rambut coklatnya, ia merasa damai. Suatu sore, hujan turun deras. Listrik padam. Rico dan Elif duduk berdua di ruang tengah, hanya diterangi lilin. Elif membuka percakapan, bercerita tentang malam terakhir sebelum suaminya kecelakaan. Ia menangis pelan. Rico hanya diam, lalu meraih secarik tisu, mengulurkannya dengan canggung. "Elif, I don't know what to say but you don't have to cry alone," ujar Rico perlahan. Itu pertama kalinya Elif merasa benar-benar dilihat, bukan sebagai janda yang kuat, tapi sebagai manusia yang juga bisa rapuh. Hubungan mereka berkembang bukan karena janji manis, tapi karena perhatian kecil. Semangkuk sup saat flu, bantuan mencuci piring, atau duduk bersama tanpa harus banyak bicara. Tak ada gombalan cinta, hanya 2 hati yang belajar percaya. Di antara langit Turki yang kadang kelabu, dan laut Aegea yang luas, cinta itu tumbuh pelan-pelan. Tanpa mereka sadari, rumah itu bukan lagi tempat singgah. Ia berubah menjadi pelabuhan bagi 2 jiwa yang lama terapung-apung. Waktu berjalan seperti desir angin musim gugur, tenang namun menusuk hati. Di villa tepi laut itu, Rico dan Elif terus berbagi hari-hari yang sederhana namun bermakna. Namun suatu malam, saat udara mulai menggigit dan api perapian menyala redup, percakapan yang selama ini tertahan akhirnya mengalir. Elif duduk memeluk bantal, pandangannya kosong menatap bara api. Rico, yang biasanya menjaga jarak, malam itu memberanikan diri bertanya, "Can I ask what happened to him?"
Elif menoleh. Matanya berkaca. He died. 2 years ago. Car crash. He was a kind man. I loved him very much. Suara itu pelan, hampir seperti bisikan. Tapi di balik ketenangan itu, Rico bisa merasakan betapa besar luka yang belum sembuh. Elif tidak menangis, tapi air matanya jatuh tanpa suara. Rico tak mengatakan apapun. Ia hanya duduk lebih dekat, menatap api yang sama. Dalam diam, ia merasa terhubung. Luka Elif mengingatkannya pada rasa rindu yang menumpuk kepada keluarga di Jawa, ibu yang menunggu, adik-adik yang ia tinggalkan, dan ayah yang mungkin kini kembali melaut sendiri. "So many mess," ujar Rico, pelan. "I also feel empty. I miss home. But here, I feel like I have something to live for again." Elif menoleh. Ada keheningan di antara mereka. Lalu ia berkata pelan, "You bring light back into this house." Malam itu menjadi titik balik. Keduanya mulai saling membuka diri lebih dalam. Rico bercerita tentang masa kecilnya, tentang rumah panggung di tepi laut, suara ibu mengaji di sore hari, dan rasa ikan bakar dengan sambal mangga yang selalu ia rindukan. Elif mendengarkan sambil tersenyum, membayangkan dunia yang jauh tapi hangat. Keesokan harinya, Elif memasak sesuatu dari buku resep Asia yang ia temukan. Rasanya tidak sempurna, tapi saat Rico mencicipi dan tersenyum lebar sambil berkata, "Ini hampir seperti rumah," Elif merasa hatinya meleleh. Namun semakin mereka dekat, semakin mereka dihantui oleh pertanyaan yang sama. Apa yang sebenarnya tumbuh di antara kita ini? Apakah ini hanya rasa nyaman sementara? Ataukah ini cinta yang pelan-pelan lahir dari luka? Rico mulai sering melamun, takut jika semuanya hanyalah mimpi indah yang akan segera usai. Elif, yang biasanya kuat, kini takut kehilangan lagi. Takut jika membuka hati justru membuatnya terluka untuk kedua kalinya. Tapi satu hal menjadi jelas, mereka bukan lagi dua orang asing. Mereka adalah dua jiwa yang pernah hancur, namun kini saling menemukan pantulan harapan di mata satu sama lain. Musim dingin mulai menggigit Aivali. Salju tipis menyelimuti atap villa, dan angin membawa aroma laut yang membeku. Di dalam rumah, hangatnya api perapian terasa kontras dengan kegelisahan yang tumbuh di hati Rico. Suatu pagi, Elif datang membawa sepucuk surat dan selembar kertas dari kantor kedutaan besar Indonesia. Seorang nelayan lokal yang berteman dengan Elif ternyata menghubungi otoritas setempat setelah mendengar tentang pemuda asing yang terdampar. Kedutaan kini mengetahui keberadaan Rico dan ingin menjemputnya untuk dipulangkan ke tanah air. Rico terdiam lama. Di satu sisi, itulah yang selama ini ia harapkan, kembali ke pangkuan keluarga, memastikan ibu dan adik-adiknya baik-baik saja, memenuhi janji pada almarhum ayahnya untuk kembali membawa harapan. Tapi di sisi lain, hatinya kini telah tertambat di negeri asing ini, di rumah itu, di senyuman Elif, dalam kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Elif menyambut berita itu dengan senyum tipis yang penuh air mata. "This is good news. You do see your family again," katanya lembut. Tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan ketakutan, bahwa Rico akan pergi, dan tidak kembali. Hari-hari menjelang kepulangan terasa sepi. Mereka berusaha bersikap biasa, tapi tak ada lagi tawa ringan atau percakapan malam yang hangat. Rico mulai mengemasi barang-barangnya. Elif, diam-diam, menyimpan foto mereka berdua yang ia ambil secara candi di dapur. Rico sedang memegang wajan, tertawa malu-malu karena supnya tumpah. Malam sebelum keberangkatan, mereka duduk berdua di tepi pantai berselimutkan jaket tebal dan keheningan. Elif akhirnya berkata, "You changed something in me, Rico. I don't know what it is, but it matters." Rico menatap laut, lalu menjawab pelan, "You're the first person who made me feel like I matter, outside of my home." Tangis pun pecah tanpa bisa ditahan. Tak ada janji, tak ada pengakuan cinta, hanya genggaman tangan yang erat, seakan tak ingin melepaskan. Keesokan paginya, mobil dari kedutaan datang. Rico berpamitan. Elif mengantarnya sampai gerbang. Saat pintu mobil ditutup, mata mereka saling terkunci untuk terakhir kali. Tidak ada kata, hanya hati yang saling bicara dalam diam. Mobil perlahan menjauh,
meninggalkan villa yang kini kembali sepi. Tapi tidak seperti sebelumnya, karena untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, Elif menangis, bukan karena kehilangan, tapi karena mencintai. Waktu berlalu, musim dingin berubah menjadi semi. Pohon-pohon di Ayvalik mulai menumbuhkan tunas baru, tapi di villa putih tepi laut itu, hati Elif masih belum benar-benar pulih. Sejak kepergian Rico, hari-harinya kembali sunyi. Suara tawa di dapur, aroma nasi goreng yang gosong, bahkan ucapan "tesekur" dengan logat Jawa yang lucu, semuanya hanya tinggal kenangan. Setiap sore Elif duduk di balkon, memandang ke arah laut yang pernah mempertemukannya dengan pemuda asing itu. Kadang ia menulis surat yang tak dikirim. Kadang ia menyalakan musik Jawa yang dulu Rico putar dari ponsel tuanya. Villa itu tak lagi sekadar rumah. Ia kini menjadi museum perasaan yang tertinggal. Sementara itu, di tanah air, Rico kembali ke desa kecilnya. Ia disambut haru oleh keluarga yang sempat mengira ia telah tiada. Ibunya menangis memeluknya. Adik-adiknya bergantian bercerita tanpa henti. Tapi meski tubuh Rico telah pulang, jiwanya tertinggal di seberang lautan. Ia kembali bekerja sebagai buruh pelabuhan sambil menyisihkan uang sedikit demi sedikit. Tiap malam, ia memandangi foto Elif di layar kecil ponselnya. Ia belajar bahasa Turki lewat buku dan internet seadanya. Dalam hati, ia tak ingin hanya menjadi kenangan dalam hidup wanita itu. 4 bulan kemudian, Elif menerima sebuah surat dalam bahasa Turki yang kaku namun penuh ketulusan. Isinya sederhana, "Saya sedang menabung. Saya ingin kembali. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai seseorang yang ingin tinggal di sisi Anda." Elif terdiam lama, lalu menangis. Tapi kali ini, tangisnya penuh harapan. Musim panas datang. Di sebuah sore yang cerah, Elif sedang menyiram bunga di halaman ketika sebuah taksi berhenti di depan villa. Seorang pria turun, membawa koper kecil. Ia mengenakan kemeja putih, sedikit kebesaran, tapi wajah itu tak mungkin ia lupakan. "Merhaba," sapa Rico dengan senyum gugup. "Saya pulang." Elif membeku, lalu langkahnya pelan berubah menjadi lari kecil. Ia tak berkata apa-apa. Ia hanya memeluk Rico erat, seolah ingin menebus waktu yang telah hilang. Hari-hari berikutnya menjadi babak baru dalam hidup mereka. Rico mulai bekerja membantu di pasar lokal, dan bersama Elif, mereka membuka sebuah kedai kecil yang menyajikan makanan perpaduan Jawa Turki, nasi goreng dengan saus yogurt, baklava isi pisang goreng. Pelanggan menyukai keunikannya, tapi yang membuat mereka kembali adalah aura kebahagiaan yang terpancar dari kedua pemiliknya. Cinta mereka tak megah, tak dramatis, tapi nyata. Tumbuh dari luka, diuji oleh jarak, dan dipertahankan oleh harapan. Dalam bahasa yang berbeda dan budaya yang asing, mereka membuktikan satu hal: cinta sejati memang tak pernah butuh banyak kata, cukup 2 hati yang saling percaya dan tak menyerah. Langit Ayvalik berwarna keemasan. Ombak bergulung pelan, seolah turut menyambut hari istimewa itu. Di halaman belakang villa, di bawah pohon zaitun tua, sekelompok kecil orang berkumpul. Tak ada tenda mewah, tak ada gaun pengantin menjuntai. Tapi ada tawa, ada air mata haru, dan ada 2 orang yang berdiri berdampingan, saling menatap seolah dunia hanya milik mereka. Rico dan Elif menikah dalam sebuah upacara sederhana namun syarat makna. Rico mengenakan beskap putih yang dijahit oleh ibunya dan dikirim dari Jawa. Elif memakai gaun krem sederhana dengan selendang batik halus di bahunya. Perpaduan 2 budaya yang kini menyatu dalam ikatan yang lebih kuat dari sekadar adat. Cinta yang telah teruji oleh kehilangan, lautan, dan waktu. Yang hadir hanyalah sahabat dekat Elif, beberapa tetangga, dan perwakilan dari komunitas Indonesia di Istanbul yang mengenal Rico dari proses pengurusannya dulu. Tak banyak yang mereka miliki, tapi senyum mereka cukup untuk memenuhi seluruh ruang. Setelah menikah, mereka mengubah villa Elif menjadi rumah laut, sebuah kedai dan galeri budaya kecil. Di siang hari, mereka menyajikan makanan khas perpaduan Jawa dan Turki. Di malam hari, mereka menggelar pemutaran film atau sesi puisi di teras menghadap laut. Anak-anak setempat suka datang untuk mendengar dongeng Rico tentang
ikan-ikan bercahaya dari Laut Selatan. Sementara Elif membaca kisah Rumi dengan suaranya yang hangat. Cinta mereka bukan cinta remaja yang penuh gejolak, tapi cinta yang tenang, dalam, dan penuh penghormatan. Mereka saling mengerti tanpa perlu banyak bicara. Saat Riko memandangi laut, Elif tahu ia sedang merindukan rumah. Saat Elif diam lama menatap foto mendiang suaminya, Riko tak cemburu. Ia tahu cinta yang dulu bukan ancaman, melainkan akar dari kekuatan Elif hari ini. Mereka bukan orang yang sempurna, bukan pula pasangan ideal dari film, tapi mereka saling melengkapi. Dan di sanalah makna sejati dari pelabuhan terakhir itu ditemukan. Di sebuah negeri jauh dari tanah kelahiran, di sebuah rumah yang dulu sunyi, kini cinta tinggal, tumbuh, dan tak lagi ingin pergi. Cinta sejati kadang tak datang dari yang kita cari, ia datang dari yang paling tak kita duga. Dari ombak yang menerjang, hingga hati yang perlahan belajar berteduh.